Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Dwi Arsana, Agung Dwi Arsana ya. Jadi ini sebenarnya project sudah dua harian saya ngambil ini. Nah ini ada Onyx 6 ya. Jadi Harman Kardon Onyx 6 itu ceritanya dia beli online dan rusak gitu ya. Kalau kelihatannya sih ini baru ya. Rusaknya itu dia awalnya tidak bisa tak bisa mencet Bluetooth gitu ya, tak bisa mencet Bluetoothnya nggak bisa diaktifin gitulah. Terus mungkin dia pakai line in, setelah beberapa hari kemudian akhirnya dia suara ngepup gitu ya, bup gitu ya. Saya akan demokan gimana suara yang dimaksud gitu. Ini sebenarnya saya sudah ketemu solusinya setelah bertapa terus membaca datasheet dari IC power ampli-nya gitu ya. Akhirnya saya ketemu solusinya dan ini cukup kewalahan sih karena saya searching ini solusinya susah banget nyarinya yang bahasa Indonesia ya. Jadi kita baca datasheet-nya, kita baca resmi dari forum chip amplifier-nya gitu ya. Saya akan tunjukin sekarang sudah dapat solusinya dan kenapa itu seperti itu gitu ya. Sudah ketemu. Kita akan coba hidupin dulu. Jadi ya pertama yang bikin Bluetooth-nya itu tidak aktif, tidak bisa aktif dipencet gitu ya. Tapi powernya itu bisa dipencet itu karena fleksibelnya itu dia rusak. Ya. Jadi saya nggak tahu, padahal ini asli, masih segelan, tidak ada buka-bukaan. Tapi pemasangan dari pabriknya dia memang sudah keriput seperti ini. Dia keriput. Nggak jelas ya. Ya, udah. Harus ada tataan. Oh ya, sorry. Nah kayak gini dia, keriput dia. Ya, dah. Nah kayak gitu. Dan itu sudah pasti nanti saya akan perbaikinya tinggal digunting terus buatkan jalur baru di. Yang penting masih ada kuat yang bagian yang kerasnya aja. Oke, kita taruh dulu. Saya akan contohkan dia seperti apa ngepupnya. Bukan ngepup ya maksudnya. Ini saya pasang dulu. Terus karena panel tombol itu rusak kan. Ini rusak. Saya jumper aja ke bypass power on-nya. Jadi pernah saya bikin video pengalaman kita tentang Harman Kardon Onyx 5. Onyx 5 mirip sama Onyx 6 ya? Iya. Ya, sama ya. Bentuknya sama. Ya, oke. Jadi dia nggak bisa hidup. Akhirnya saya tambah air pull up. Kalian bisa lihat di channel YouTube saya di sebelumnya itu bisa diterapkan. Itu karena tegangan pull up-nya itu drop ya. Sekarang saya akan down kan. Ibaratnya ini mencet tombol gitu. Tegangan pull up itu saya pencetin ke pin ya nanti dah. Ini saya giniin dulu. Oke, ini sudah on. Dan kita akan dengar. Nah. Oke. Suaranya ada, di treble-nya itu suara ada, tapi di bagian bass-nya atau subwoofer-nya, ya saya bilang subwoofer atau bass gitu ya. Dia ngepup seperti ini. Ya. Dan ini nggak boleh lama-lama ya, nanti takutnya koilnya rusak. Dan itu terjadi setelah saya baca-baca karena ada inputan yang berupa DC. Dan di amplifier TPA 316 ini menggunakan dua ya, jadi masing-masing itu mono. Nggak tahu kenapa semakin tinggi serinya kok dia malah mono sekarang ya. Itu tidak diizinkan untuk sinyal audio yang ada DC-nya. Nah kalau di sini ini untuk yang bass-nya gitu ya. Jadi inputnya ada satu di bagian sini ya, anggap aja di bagian sini. Ini kan sebenarnya dua channel, kanan dan kiri gitu. Jadi kanannya sebagai positifnya sebagai input audio, terus negatifnya itu dikopling oleh sebuah kapasitor ke negatif. Tidak boleh langsung ke negatif. Dan di bagian ini ya, yang kiri misalkan, yang satunya gitu ya, di-shortkan ke ground. Nah, seperti itu. Nah, setelah saya lepas inputan audionya, resistornya, kapasitor kopling untuk sinyal audionya saya lepas, ternyata dia masih ngepup gitu ya. Terus saya berinisiatif untuk ngecek nilai dari kapasitornya, baik itu input positifnya atau juga kapasitor yang dikopling ke groundnya.
ya bagian negatif dari R-nya gitu ya. Ternyata nilainya berubah teman-teman. Ini setelah saya ganti dengan nilai yang sama 1 mikro, itu kalau dibaca di datasheetnya dia menggunakan kapasitor 1 mikro. Jadi saya akan coba langsung aja ganti ini kapasitor yang sudah saya temukan nilainya berubah itu ya. Jadi kita coba ganti. Nah, ini agak susah nih. Masih menggunakan solder yang ujungnya gede. Solder yang baru tadi mana ya? Di meja itu udah mana? Karena kurang gini, kita pakai bantuan timah baru ya. Nah, ini kayak gini. Naik kan? Enggak, maksudnya udah. Oke. Hati-hati. Oke, pilih lah. Ya, sorry. Loh, masuk nanti ke TVRI suaramu. Oke, aduh, susah dia. Oke, saya ambil kapasitor yang 1 mikro sesuai dengan datasheetnya. Ya, jadi ini pengalaman saya. Kalau teman-teman punya Onyx 5, dia ngepup kayak tadi, pluk 6 gitu ya. Onyx 6. Oh, Onyx 6. Jadi kalau punya teman-teman Onyx 6 dengan kerusakan seperti itu, mungkin bisa gunakan pengalaman saya gitu ya. Jadi saya sudah mungkin habiskan berapa hari, teman-teman bisa gunakan pengalaman saya biar menghemat hari teman-teman untuk perbaikin ini ya. Nah, ini sudah kita ganti 1 mikro dan sekarang saya coba nyalakan. Jadi ini videonya nggak di cut ya. Oke, kita coba resistor di jumper dan kita tunggu. Sudah normal. Jadi ini oke, sudah. Jadi nggak ada ngepup lagi ya. Speakernya sudah normal. Oke, sudah sama. Jadi kita stop dulu. Saya tadi mengetes nilai kapasitornya itu menggunakan avometer yang ini ya, karena ini sudah support kapasitor ya. Support sampai dengan 20 milifarad. Kalau teman-teman tertarik dengan avo yang saya gunakan, link belanjanya ada di keterangan video. Ini saya bukan promosi ya, maksudnya ada avo seperti ini gitu maksudnya. Jadi kalau tadi saya ukur nilai kapasitornya, itu dia malah nilainya milifarad ya, sehingga di luar range dari ininya avometernya. Nah, ini dia nggak kebaca, dia malah itu nggak kebaca malah ya, di luar dia malahan. Dan kalau jadi pada saat kita ngetes dia pakai mode dioda, itu kapasitor tidak short sehingga kalau kita ukur, oh ini kapasitor nggak short, jadi nggak apa-apa. Awalnya saya berpikiran gitu. Cuman setelah saya tes menggunakan kapasitansimeter, itu ternyata nilainya berubah. Tidak sesuai dengan datasheet. Akhirnya kita ganti sesuai datasheet, speakernya udah nyala. Ya, saya tinggal perbaikin fleksibelnya aja, terus kita akan tes. Mungkin di vlog selanjutnya saya akan selipkan hasil tes dari speaker ini. Oke, mungkin sekian dulu video berbagi pengalaman saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman kalau ngedapatin speaker Harman Kardon Onyx 6 masalah seperti ini. Oke, sampai jumpa. Udah.